Di episode sebelumnya, Naofumi berhasil ke dalam inti roh kura-kura dan bertemu dengan vassal hero pengkhianat dari dunia Glass, yaitu Kyo Etnina. Sedangkan keadaan di luar, kepala roh kura-kura kembali beregenerasi dan kali ini mau gak mau pasukan aliansi harus bisa untuk menahan roh kura-kura tersebut. Di dalam muncul sebuah barir perlindungan di inti roh kura-kura yang berisi jiwa-jiwa manusia itu. Dan barir ini bisa dihancurkan kalau kepala roh kura-kura dipenggal sekali lagi bersamaan dengan jantungnya, kata Horai. Jelas pada kaget dong, apa ya bisa prajurit menggal kepala roh kura-kura? Lawang sebelumnya Naofumi dan kawan-kawan kesusahan buat nembusin kerasnya tubuh dia gitu kan. Pas udah dipenggal juga bisa regenerasi lagi, malah lebih cepat daripada regenerasi sebelumnya. Nah, lalu Kyo ini menunjukkan hal yang sangat mengejutkan, yaitu dia memanfaatkan kekuatan senjata 3 pahlawan sampah untuk dijadikan power roh kura-kura. Maka itu regenerasinya jadi terlalu cepat. Ditambah lagi kekuatan roh kura-kura itu luar biasa, teman-teman. Kemudian Viro ini dapat sinyal dari Vittoria dan dia akan ikut membantu Naofumi dalam mengalahkan roh kura-kura. Vittoria akan berusaha memenggal kepala roh kura-kura, sedangkan Naofumi dan partinya harus menghancurkan jantungnya. Setelah itu hancurkan inti jiwanya, teman. Dengan rencana seperti ini pastinya bisa jauh lebih efektif dan efisien. Lalu Raruk dan kawan-kawan berhasil menemukan ruangan inti. Tentunya mereka juga bertemu dengan Naofumi dan kawan-kawan ya. Kyo makin lama makin jengkel karena selalu ada pengganggu di setiap rencananya. Kyo juga mengatakan ke Raruk dan kawan-kawan, bukannya mereka ingin menghancurkan dunia ini juga? Kalau gitu kenapa repot-repot ngejar dia sampai ke sini gitu kan? Dunia Raptalia yang sampah ini juga layak buat ditumbalin biar dunia Glass dan kawan-kawan aman. Nah, Raruk menjawab kalau vassal weapon itu bisa berbicara di tiap batin pahlawan. Jadi, apa yang dilakukan Kyo udah menyimpang dan gak sesuai dengan keinginan vassal weapon. Wah, karena Kyo udah nggak bisa diampunin gitu kan, langsung dikeroyok guys. Sembari pertarungan di dalam, Vittoria yang berada di luar juga masih berusaha menghambat roh kura-kura sekuat tenaga. Vittoria-sama ga omou you ni tatakaemasu. Skoshi demo touku e. Zengu, tettai desu. Ichi no kata, Kazanagi. Nakanaka yaru. Semua terkena sihir gravitasi guys. Dan Kyo ini bener-bener bangga karena dia bisa memojokkan orang-orang sampah di hadapannya. Dan dia juga mengambil jiwa manusia yang ada di inti roh kura-kura tersebut, lalu memakainya untuk memperkuat sihir gravitasi agar bisa menghajar mereka semua sepuas-puasnya. Kyo juga semakin meremehkan Naofumi sambil menginjak-injak kepalanya loh. Kyo ini mengatakan kalau pahlawan perisai itu bener-bener lemah, sampah, dan cuma bisa ngandalin teman-temannya doang. Mana pahlawan perisai kok gak bisa apa-apa? Ayolah bangun, temenmu nungguin itu. Kata si Kyo Etnina seperti itu.
Risia bisa bergerak karena dia punya kekuatan terpendam guys, yaitu memanipulasi energi. Udah aku jelasin juga ya di part 11 kemarin teman-teman. Nah Risia bener-bener kesel dan amarahnya itu semakin membara. Dia nggak terima kalau Naofumi direndahkan dan dihina seperti itu. Risia ini counter balik. Kyo juga sama sampahnya, lemah dan nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa ngandelin kekuatan roh kura-kura doang gitu kan, bukannya memakai kekuatannya sendiri. Apa iya Kyo itu pantas disebut pahlawan? Wah ini Kyo yang mendengar bacotan Risia keselnya bukan main guys. Di matanya Risia ini lemah dan gak bisa apa-apa, karena dari tadi dia itu cuma pelangak pelongo di belakang Naofumi doang guys. Risia yang mendengar ejekan itu merasa ditantang dan langsung menghajar Kyo guys. Tapi di samping itu dia juga menerima semua omongan Kyo. Tapi di saat ini Risia bukanlah orang lemah dan sesampah yang Kyo kira. Risia. 俺の凄さわかるわけねえだろ。盾の勇者様。Sihir gravitasi yang mulai berkurang efeknya ini dimanfaatkan oleh Horai untuk mendekati Naofumi biar dia bisa memberikan sihir tingkat tertinggi di dunia ini. Lalu nanti efeknya bisa diubah Naofumi ke buff untuk semua orang, kecuali Kyo Etnina. 力の根源たる盾の勇者が命ずるを借りて天に命じ地に命じ断りを切除し敵が天に命じ地に命じ断りを切除しあるリベレーションオーラ今ですまね Raruk dan kawan-kawan serta Viro bertugas untuk menghancurkan jantung roh kura-kura. Nah, mereka itu tinggal nunggu aba-aba aja nanti dari Vittoria melalui Viro. Sedangkan sisanya akan melawan Kyo dan menghancurkan inti roh kura-kura. Di sini Risia itu masih terus bertarung dengan Kyo. Naofumi ini paham ya, sewaktu mereka semua latihan bareng di desanya Raptalia atau desa Seate, nenek tua sengaja bilang kalau dia akan mewariskan bela diri Hengen Musou ke Risia. Karena emang dia itu punya bakat terpendam ini guys. Bisa memanipulasi energi dan menjadikannya kekuatan tak terbatas yang bisa meningkatkan semua aspek di dalam diri Risia. Dengan kata lain, overpower lah ya. Soalnya gini, bayangin aja guys. Cuma pakai satu teknik sihir ya kan, dan itu bisa sampai bikin naikin semua-muanya gitu kan, dari kecepatan, fokus, kekuatan, kelincahan, damage sihir dan lain-lain lah pokoknya. Oke. Lanjut ke alur. Kyo semakin jengkel karena Risia yang lemah bisa jadi seperti ini. Maka itu Kyo mengeluarkan coro-coro terbaik buatannya agar bisa mengalahkan Risia. Lalu Horai ini sekali lagi meminta Naofumi untuk membunuhnya dengan cara menghancurkan inti roh kura-kura. Tapi Naofumi bener-bener ragu guys, karena dia sendiri ya emang gak tega ngebunuh orang gitu kan. Bahkan di pertarungan Kalmira waktu itu Naofumi juga gak tega ngebunuh Glass. Tapi Horai mengatakan ini harus dilakukan agar dunia bisa selamat. Lagi-lagi perkataan Vittoria bener guys. Nah sedangkan keadaan di luar, Vittoria tuh masih berusaha untuk mencari celah. Lalu pasukan aliansi bagian penyihir membantu penyerangan agar Vittoria bisa memenggal kepala roh kura-kura tersebut. Barrier berhasil dihancurkan, tinggal inti roh kura-kuranya ya. Tapi Kyo ini ternyata ada cara lain untuk melindunginya kembali. Nah, karena hal itu Naofumi akan memakai kekuatan perisai amarahnya untuk menghancurkan inti roh kura-kura. Dia juga menitipkan pesan kepada Raptalia kalau dirinya udah nggak bisa bergerak, tolong lindungi dan kalahkan Kyo itu. Ini kekuatan overpower cuma bisa sekali pakai guys. Dan sekarang perisai amarah gabungan naga udah bener-bener bisa dikuasai Naofumi. しながら
見えた。我が血肉を糧に生み出されし竜のアギトにより神の生贄たる絶叫。おいおいおいバカバカやめ。完全に滅ぼしてください。お前にぶつけるそうなんか。マジで嘘だろ。Sumpah, Naofumi gak tega dan gak bisa membunuh Horai melalui inti roh kura-kura. Tapi Horai ini langsung mengambil alih perisai Naofumi dan akan menghancurkan inti roh kura-kura dengan tangannya sendiri. Reiki, 心の盾。さあ、私があなたの盾に残した力が。おっと、何をした。やめろ。Horai langsung sekarat setelah inti roh kura-kura tersebut hancur. Nah, ternyata Kyo ini masih nyimpen jiwa-jiwa manusia yang sebagai sumber kekuatan roh kura-kura gitu kan di dalam sampelnya, guys. Dan tujuan dia di dunia ini udah selesai. Kyo juga menandai Naofumi. Kyo akan membunuhnya kalau waktu mempertemukan mereka kembali, terutama Risia sebagai target utamanya Kyo. Lalu Kyo pun kembali ke dunianya dengan membawa kekuatan besar roh kura-kura tersebut. Sebagai tanda terima kasih karena kebaikan hati Naofumi, series roh kura-kura itu akan diberikan Horai sepenuhnya kepada Naofumi. Series ini kekuatannya jauh lebih besar daripada series perisai amarah atau perisai kutukan. Jadi mulai sekarang Naofumi gak perlu bergantung hanya pada kekuatan perisai amarahnya aja. Dengan sangat-sangat tulusnya, Horai mempercayakan kekuatan besar itu kepada Naofumi. Lalu Raruk dan kawan-kawan akan mengatasi Kyo di dunianya. Mereka berjanji akan mengembalikan jiwa-jiwa manusia itu ke dunia ini lagi, agar pengorbanan mereka yang meninggal bisa dihargai dan tenang di alam lain. Raruk dan kawan-kawan pun balik ke dunianya, dan waktu portal tinggal sebentar lagi akan habis. Jelas Naofumi dan partinya harus ikut ke dunia gelas, karena mereka tuh gak bisa membiarkan Kyo melakukan hal-hal yang bikin rusuh lagi. Tapi sayangnya saat Naofumi mendekati portal, di sana ada peringatan yang berisi larangan untuk pergi ke dunia lain, dan larangan ini khusus untuk pahlawan suci. Lalu dengan sisa-sisa kekuatan sihir Horai, dia itu memberikan akses masuk kepada Naofumi. Lalu dengan terpaksa mereka itu meninggalkan Horai sendirian bersama dengan kematian roh kura-kura. もし生まれ変わることがあれば、今度こそ本当の仲間に。盾の勇者たちの行く先に幸多からんことを。仲間ですか。Episode 6 pun selesai. Ini episode 6 tuh ada seneng, ada sedihnya, guys. Ya pas Horai itu, scene Horai yang paling sedih, guys. Tapi ya episode 6 ini tetap lumayan ya, walaupun 3D CGI roh kura-kura diganti sama gambar gitu.